Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat kabar Islam. Kali ini, kabar Islam akan membahas tentang ayat penyembuh segala penyakit. Salah satu nama Al-Quran adalah Asy-Syifa yang berarti obat penyembuh. Hal ini seperti diutarakan Asy di dalam kitabnya Taisir Al-Karim, Ar-Rahman fi Tafsir, Kalam Al-Manan, bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat, atau syubhat yang mengotori iman. Sebelum kita bahas bersama, saya meminta kepada teman-teman semua dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel kabar Islam agar terus dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah SWT berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata syifa atau obat dalam ayat tersebut. Pendapat pertama mengartikan obat dalam ayat tersebut sebagai obat yang berkenaan dengan penyakit hati, menghilangkan tirai kebodohan, dan menghapus keraguan akan kebesaran tanda-tanda kekuasaannya. Pendapat kedua, Al-Quran sebagai obat penawar penyakit lahir seperti sakit kepala, infeksi, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa argumen yang menguatkan pendapat kedua. Pertama, hadis-hadis Nabi tentang berobat dengan ayat Al-Quran. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan ihwal berobatnya Rasulullah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Di antaranya, hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Nasa'i bahwa mula-mula Rasulullah melindungi diri dari segala penyakit dan serangan musuh dengan bacaan ta'awud dan beberapa kalimat zikir. Namun, setelah turunnya surat Al-Falaq dan Al-Anas, beliau mencukupkan dengan kedua surat tersebut dan meninggalkan selainnya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah menyembuhkan seseorang yang terkena sengatan ular dengan bacaan ayat Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 7 kali. Kedua, berdasarkan kaidah usuliyah, kaidah yang populer di kalangan pakar usul fikih mengatakan, pembicaraan apabila memungkinkan pengarah kepada pengukuhan substansi atau yang sudah pernah disampaikan atau mendasari substansi baru yang belum pernah tersampaikan, maka mengarahkannya kepada yang kedua adalah lebih unggul. Dalam konteks ini, mengarahkan Quran Surat Al-Isra ayat 82 kepada obat penyakit lahir lebih utama sebagai informasi baru yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Hal ini lebih baik ketimbang mengarahkannya kepada pemahaman Al-Quran sebagai obat penyakit batin yang sudah banyak dijelaskan ayat-ayat lain. Ketiga, berdasarkan kaidah nahwiyah, dalam ayat di atas kata syifa atau obat dan rahmat dirangkai jadi satu dengan penghubung huruf ataf yakni wawu yang secara literal merupakan kata sambung yang bermakna dan. Rahmat yang dimaksud dalam ayat mencakup obat dari segala penyakit hati. Dalam kaidah ilmu nahwu, penggabungan satu kata dengan yang lain dengan penghubung huruf ataf wawu menunjukkan perbedaan makna kedua kata tersebut. Bila kata rahmat diartikan obat penyakit batin, seharusnya kata syifa, obat, diartikan sebagai obat penyakit lahir, agar keduanya menunjukkan arti yang berbeda sebagai pengamalan dari kaidah nahwu di atas. Keempat, berdasarkan kaidah mantikiyah silogisme, berdasarkan fakta yang berulang kali teruji kebenarannya dari sejak masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, hingga kurun setelahnya, menunjukkan bahwa Al-Quran dapat mengobati penyakit racun, gila, luka, dan penyakit lahir lainnya. Dalam disiplin ilmu mantik dikatakan, sesungguhnya beberapa eksperimen yang telah teruji kebenarannya termasuk jenis berita atau proporsi yang berfaedah yakin. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zat Al-Ma'ad menjelaskan Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kukuh, dan menyempurnakan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya. Kepada sahabat yang sakit,
Nabi kerap kali berpesan bagi kalian, ada obat penyembuh yakni madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sebagai asy syifa, orang beriman dihimbau banyak membaca Al-Quran karena ia adalah obat penyembuh dari segala penyakit. Itulah penjelasan ayat penyembuh segala penyakit yang dapat Kabar Islam sajikan. Semoga dapat memberikan informasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.